setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami rasakan, kami boleh bersyafaat untuk gereja kami dan lingkungan sekitar kami. Kiranya Tuhan membimbing dan menyertai kami di dalam doa malam ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam kehidupan ini banyak sekali kesulitan, banyak sekali rintangan. Bahkan orang benar sekalipun mengalami ketidakadilan, kadang diserang sana sini, kadang dimaki sana sini. Tetapi ketika orang benar mencoba untuk berpegang pada firman Tuhan, Tuhan akan selalu menopang dan tidak membiarkan mereka hancur. Kita pujikan jalan hidup orang benar sambil bangkit berdiri. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah
telah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Silakan duduk. Firman Tuhan menerangi langkah kita untuk menjadi orang benar. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing kita untuk boleh mengerti hikmat-Nya melalui firman-Nya. Kita pujikan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Silakan kepada batin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada kesempatan petang sore hari ini kembali kami boleh datang bersama-sama dan berhimpun dengan jemaat Tuhan yang hadir di Bromo. Demikian saudara kami yang saat ini mungkin tidak bisa hadir, mereka beribadah di rumah masing-masing. Tuhan yang akan memberkati
dalam persekutuan, dalam ibadah kami pada petang sore hari ini. Khususnya di dalam pemberitaan firman Tuhan yang sebentar kami bersama-sama akan baca dan renungkan. Tuhan yang akan menolong kami. Pemberitaan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, Shalom. Salam sejahtera untuk kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca dan membuka kebenaran firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Kita akan membaca di dalam kitab Amsal. Amsal pasalnya yang kedua. Kitab Amsal dalam Perjanjian Lama pasalnya yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Sudah menemukan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab kita mengatakan demikian. Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. 14. Yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. 16. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, orang yang tak bercelalah ia akan tetap tinggal di situ. 22 yang terakhir, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat memungkiri bahwa salah satu motivasi seseorang melakukan atau memperjuangkan segala sesuatunya adalah untuk mencapai satu keuntungan, ya, dalam kehidupan seseorang pribadi tertentu. Ketika dia memperjuangkan segala sesuatunya dalam kehidupannya, contoh dalam kelangsungan hidupnya, dia akan mencapai apa dinamakan keuntungan untuk diri pribadi. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam dunia pekerjaan, dunia pengusaha, orang tentunya ingin mendapatkan keuntungan, ya, laba dari apa yang dia kerjakan. Ya. Orang yang bekerja pasti akan mendapatkan, merindukan, mencapai tujuan, yaitu untuk mencapai keinginan keuntungan di dalam dirinya. Itu sesuatu yang pasti terjadi di dalam keinginan seseorang. Ya. Jadi tidak mungkin orang bekerja, berusaha semaksimal mungkin hanya untuk sebuah kerugian. Orang ingin mencapai laba untuk mencapai keuntungan demi apa yang dia perjuangkan selama ini. Saudara-saudara, jika tidak ada untungnya, buat apa? Ya, orang itu berusaha, percuma, ya sia-sia. Orang bilang kerja bakti. Pasti ada orang mencapai di dalam pekerjaannya itu adalah untuk mencapai keinginan hatinya, keuntungan apa yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak orang bertujuan mencapai hal semacam itu. Tetapi dalam kehidupan pribadi seseorang, orang lupa untuk mencari apa yang dinamakan dengan hikmat Allah. Orang Kristen melalui pembacaan firman Tuhan diharapkan supaya dia bisa memiliki kehidupannya dengan hikmat Tuhan, ya, berjalan di dalam hikmat Allah.
bukan sekedar untuk mencari kepuasan, keuntungan diri pribadi, tetapi bagaimana dalam kehidupan orang Kristen tersebut memiliki hikmat Allah. Saudara-saudara, kita seringkali mendengar kata hikmat Tuhan. Apa itu hikmat Allah, saudara-saudara sekalian? Saudara-saudara, di dalam Alkitab dikatakan bahwa hikmat Tuhan itu berbicara tentang satu kebenaran Allah, kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang keadilan, berbicara tentang kejujuran. Itu merupakan hikmat Tuhan. Ya, ketika saudara membaca kebenaran firman Allah, di sana kita banyak menemukan sekali perihal kebenaran firman Allah yang berbicara tentang kebenaran. Ya, sumber kebenaran adalah Alkitab. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang bijak, hal-hal yang benar, itu bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika seseorang melakukan perkara-perkara kebenaran dalam kehidupannya, kejujuran dalam dirinya, keadilan di dalam dirinya, maka dia adalah orang yang berhikmat. Dia melakukan apa yang dikatakan, diperintahkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, mengapa saya katakan demikian? Karena orang yang berhikmat itu berbeda sekali dengan orang yang memiliki pengetahuan. Saudara, ya. Jangan pernah berpikir, oh orang itu punya pengetahuan yang baik, punya pendidikan yang tinggi. Pasti orang tersebut punya hikmat Tuhan. Saudara-saudara, belum tentu. Mengapa saya katakan demikian? Karena orang yang berpengetahuan, orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, kita bisa banyak menemukan di dalam dunia kita, dan dunia pendidikan kita banyak menemukan sekali orang-orang yang memiliki intelijensia yang sangat pandai, pendidikan yang tinggi, strata sosial yang baik, tetapi dalam kehidupannya dia belum tentu menjadi orang yang berhikmat. Ya, mengapa? Saudara-saudara, orang yang berhikmat adalah orang yang bisa menyadari dalam kehidupannya adalah orang yang melakukan perkara-perkara kebenaran, perkara-perkara keadilan dan kejujuran di dalam dirinya yang bersumber kepada kebenaran firman Allah. Itu artinya, saudara, orang tersebut harus berakar hidupnya di dalam kebenaran firman Allah. Ya, hanya orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman, dia akan mendapatkan hikmat Allah. Berbeda dengan orang-orang yang saya katakan tadi, orang yang punya pengetahuan tinggi, orang yang memiliki intelektual yang sangat tinggi, pengetahuan yang begitu sangat canggih, tetapi Alkitab mengatakan itulah orang-orang yang bodoh, kata Alkitab. Ya, jadi orang bodoh itu bukan berbicara tentang orang yang tidak sekolah, tetapi orang yang bodoh di dalam Alkitab dikatakan orang yang tidak memiliki hikmat daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, hikmat di sini merupakan satu anugerah daripada Tuhan. Ketika seseorang memohon pertolongan Tuhan untuk mendapatkan hikmat Allah, maka orang tersebut harus mendasarkan dirinya hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Mengapa, saudara? Karena di luar kebenaran firman Tuhan tidak ada hikmat yang sejati. Kita memang bisa menemukan di dalam dunia ini hikmat-hikmat yang bersumberkan kepada pengetahuan akal budi manusia, ya, bersumberkan kepada hal-hal yang sifatnya itu adalah sumbernya adalah kepada dunia, bukan kepada firman Tuhan, saudara-saudara. Karena apa? Hikmat dunia kadang-kadang itu bisa melencengkan hidup kita. Hikmat dunia bisa menjerumuskan kita. Berbeda dengan hikmat Allah yang membawa kita kepada kebenaran, kejujuran, keadilan yang sesungguhnya itu disumberkan, bersumber kepada kebenaran firman Tuhan. Itu tatkala saudara dan saya takut kepada Allah. Takut kepada Tuhan itu merupakan permulaan daripada hikmat Tuhan. Saudara dan saya ketika menjadi orang Kristen, hidup kita senantiasa bersandarkan kepada firman Allah, mentaati seluruh kebenaran firman Tuhan, itu menjadi satu mesin di dalam diri kita, otak kita itu akan berpengaruh besar. Ya, nah dengan hikmat itulah, saudara-saudara, kita bisa dirubah tentang pola pikir kita, kita dirubah hidup kita diubahkan segala perilaku, tanggung jawab kita, pekerjaan kita dengan hikmat Tuhan tadi. Ini berbeda sekali, saudara, dengan hikmat dunia. Ya, orang-orang suka sekali dengan hikmat dunia, hikmat yang kadang-kadang
itu bisa menjerumuskan kita, membawa kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya di dalam pembacaan kita malam hari ini, Amsal Sulaiman memberikan pengertian kepada kita apa untungnya kita ini memperoleh hikmat Tuhan. Apa untungnya? Kalau kita sudah mengetahui begitu panjang lebarnya tentang hikmat Allah tadi sekalian, maka apa untungnya kita orang Kristen memperoleh hikmat Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu sekalian, keuntungan memperoleh hikmat Allah itu berbicara bagaimana kita bisa dipelihara dan bisa dijaga kehidupan kita dengan hikmat Tuhan. Hikmat Allah itu memelihara kehidupan kita. Hikmat Allah itu menjaga hidup saudara dan saya. Menjaga dari hal apa, saudara? Hikmat Tuhan itu menjaga kehidupan kita supaya kita dipelihara di dalam kehidupan kita dari berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi hikmat Allah itu akan memelihara kita, menjaga kita supaya kita tidak lagi berjalan di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, tapi justru membawa kita sekalian untuk kita berjalan di dalam hal-hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Setelah mari kita akan membaca bersama-sama di dalam ayat 12 sampai dengan 19 tadi, Alkitab kita mengatakan demikian, apa untungnya daripada hikmat Allah? Alkitab mengatakan demikian, ayat 12 sampai 19, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. 18, sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. 19, segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali, dan tidak mencapai jalan kehidupan. Saudara-saudara sekalian, hikmat Tuhan itu akan menjaga kita, memelihara kita, saudara-saudara, dari orang-orang dan tindakan-tindakan yang berbuat jahat dalam kehidupan kita. Kita melihat sekitar kita, dunia di mana kita berada, ada banyak orang-orang yang melakukan berbagai macam tindakan-tindakan jahat. Ada banyak kelicikan, ada banyak amoral, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Saudara, mengapa? Karena dunia di mana kita tinggal, dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Dunia di mana saudara dan saya tinggal itu penuh dengan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang begitu marak sekali. Hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang jahat. Bapak Ibu sekalian, dengan menyadari hal inilah, Alkitab memberikan pengertian kepada kita supaya kita ini bisa menjaga diri kita dengan hikmat Allah. Dengan hikmat Allah tadi tidak akan membawa kita kepada perilaku-perilaku, perbuatan kita yang menjerumuskan kita, saudara. Nah, kita Amsal jelas memberikan kepada kita semua pengertian semacam itu. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 20-21 dikatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik, ya, dan pelihara jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Alkitab jelas memberikan satu pengertian, saudara-saudara, harapan kepada kita semua dikatakan, tempuhlah jalan orang baik, peliharalah jalan-jalan orang benar. Dan orang jujur dikatakan akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. 22 yang terakhir, tetapi orang fasik dikatakan akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Saudara-saudara, begitu pentingnya hikmat Allah di dalam kehidupan kita bersama-sama.
sebagai orang yang percaya, itu memberikan satu pengertian kepada kita bahwa kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Dan setiap tindakan kita, perilaku dalam kehidupan kita, kita bisa melihat apakah orang itu berhikmat atau tidak. Apakah orang itu melakukan perkara-perkara kebenaran atau tidak, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Kita bisa membedakan Bapak Ibu sekalian, oh orang ini perbuatannya demikian, orang itu perbuatannya demikian. Kita bisa melihat kalau kita mengerti dan memahami kebenaran firman Allah. Karena firman Tuhan sumber kebenaran di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita menyadari bahwa sumber hikmat itu adalah kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, persoalannya adalah bagaimanakah sejauh kehidupan kita ini kita sudah menyandarkan hidup kita kepada kebenaran firman Allah. Firman Tuhan merupakan dasar kebenaran kekristenan. Nah, kalau kita menyadari hal itu berarti bahwa Alkitab itu harusnya menjadi satu konsumsi dalam kehidupan kita, di dalam kita memahami kebenaran firman Allah secara utuh. Ya. Jadi firman Tuhan itu penting sekali Bapak Ibu sekalian, tidak dapat kita kesampingkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen kalau kita ingin menjadi orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Mengapa Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab kita bisa menemukan banyak kebenaran, bahkan seluruh Alkitab berbicara tentang kebenaran Allah, berbicara tentang maksud Allah, berbicara tentang tujuan Allah dalam kehidupan kita. Nah, orang Kristen harus menyukai kebenaran firman Allah. Kalau tidak kita menyukai firman Tuhan, maka hidup kita akan gampang terperosok, gampang terjerumus dalam kehidupan kita dengan berbagai macam hal, perilaku-perilaku yang seringkali membawa kita kepada perbuatan-perbuatan serong kata Alkitab, dan membawa kita semakin hari semakin terjerumus di dalam perkara-perkara kejahatan yang kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Amsal pasal 8 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Kitab Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, firman Tuhan mengatakan demikian, saya bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu pentingnya hikmat, maka Sulaiman mengatakan dalam Amsal 8 ayat 11 dikatakan demikian, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudara-saudara, Sulaiman mengatakan karena hikmat itu lebih berharga daripada permata. Saudara-saudara, di antara batu-batu mulia di dalam dunia ini, permata merupakan batu yang sangat berharga, ya. Nilainya begitu sangat tinggi sekali. Tidak banyak orang punya barang mulia ini, benda-benda mulia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sulaiman mengatakan bahwa seseorang yang memiliki hikmat itu lebih berharga, lebih penting, nilainya lebih tinggi dari permata yang menjadi sesuatu yang dinilai orang itu sangat tinggi sekali nilainya. Itu lebih tinggi daripada permata. Jadi katakan juga apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki hikmat Tuhan, tidak ada taranya, tidak ada bandingnya apapun juga dengan apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Saudara, oleh sebab itu pada kesempatan malam hari ini, kalau kita memahami bahwa hikmat Tuhan adalah hikmat yang paling tinggi, nilainya lebih tinggi dari yang lain, maka perenungan kita malam hari ini, marilah kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan hikmat Tuhan. Dengan hikmat Allah itulah Bapak Ibu Saudara akan menuntun kita, membawa kita kepada jalan kebenaran Allah, keadilan, kejujuran itu akan dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Asalkan kita semua mau mendasarkan hidup kita hanya kepada kebenaran firman Allah. Dasar hikmat Allah adalah takut kepada Allah yang disumberkan. Sumbernya adalah kepada kebenaran firman Allah. Ketika sudah dan saya melakukan perkara-perkara kebenaran dalam kehidupan kita, disitulah Bapak Ibu Saudara, kita akan menjadi orang yang berhikmat di dalam Tuhan. Sehingga perilaku kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Sebagai bagian akhir renungan kita malam hari ini, Sulaiman memberikan gambaran semacam ini supaya apa?
supaya kita semua orang-orang yang percaya lakukan perkara benar, lakukan hal-hal yang bijak dalam kehidupan kita, yang berhikmat di dalam Tuhan, dan semuanya kita kembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami diingatkan kembali, begitu berharganya, begitu bernilainya hikmat Tuhan yang sangat mulia, yang sangat tinggi dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, sebagai orang-orang beriman kepada Allah, untuk kami boleh berperilaku dalam kehidupan kami dengan hikmat Allah, bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan hikmat dunia yang seringkali justru membawa kami dan menjerumuskan kami kepada hal-hal yang berdosa, dan membawa kepada keinginan-keinginan kami, kepada pencobaan-pencobaan yang membawa kepada hawa nafsu yang menyesatkan kami. Tapi biarlah kami bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan Sulaiman kepada kami, melakukan hal-hal yang berkenan dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, ajar kami terus untuk kami berpijak hanya kepada kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu lah yang memberikan harapan kepada kami, firman-Mu lah yang memberikan pencerahan dan jalan kehidupan kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Biarlah kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus akan mencerahkan kami, dan hidup kami semakin hari semakin berjalan dalam hikmat-Mu ya Bapa. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus akan menaikkan segala syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan masuk dalam doa kita. Di Pendeta Susi Rasmati akan memimpin di dalam doa-doa sahabat kita malam hari ini. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Timotius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati. Kita akan masuk doa bersama-sama. Sebelumnya kita nyanyikan pujian Agung dan Mulialah Tuhanku. Mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau,
Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Engkau layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Engkaulah Allah yang agung dan mulia ya Tuhan. Engkau yang layak menerima puji dan sembah kami. Malam hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah keberadaan hati kami bawa hati kami yang gelisah, hati kami yang gundah gulana, hati kami yang berbeban berat ya Tuhan. Kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau akan menguatkan kami. Kami terus berjalan sesuai dengan tuntunan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu lah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Kami senantiasa mohon hikmat daripada Tuhan menyertai kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Yang boleh terus memperkenan hati-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami hari lepas hari ya Bapa. Supaya kami boleh benar-benar menjadi pribadi-pribadi sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Sang Masih Surabaya. Tuhan memberkati, Tuhan berikan pertumbuhan secara kuantitas dan kualitasnya Tuhan. Keempat gedung gereja yang Tuhan percayakan, baik yang ada di Darmo Harapan, di Bromo, di Koblen, dan di Gateway. Kiranya Tuhan memberkati. Memberkati juga TPI yang ada, baik yang ada di Kandangan, yang ada di Wiyung dan juga Benowo ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga untuk cikal bakal daripada TPI kami di Rungkut dan juga di Simo. Tuhan tolong Bapak, supaya pengembangan daripada gereja kami boleh semakin Tuhan meluas dan kami boleh memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Memberkati terus Tuhan gereja kami di dalam segala pelayanan-pelayanan yang ada ya Tuhan. Seluruh kegiatan gereja yang ada, Tuhan memberkati. Ibadah-ibadah yang ada, Tuhan memberkati. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang kiranya akan mengurapi seluruh pelayan-pelayan-Mu hari lepas hari. Sehingga pelayanan kami terus boleh memperkenan Engkau ya Tuhan. Memberkati juga seluruh hamba-hamba Tuhan, para penatua gereja, para majelis gereja, aktivis. Menyerahkan juga semua pengurus gereja, guru-guru sekolah minggu, semuanya jemaat Tuhan. Kami semua boleh bergandengan tangan untuk memajukan gereja-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Seksi-seksi yang ada Tuhan juga memberkati, baik sekolah minggu, seksi kaum wanita, seksi remaja pemuda Tuhan. Demikian juga seluruh kegiatan doa, doa pagi, doa malam, semuanya kiranya Tuhan memberkati. KTB dan juga seluruh prasarana PWJ Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Gedung Anyar, kami bersyukur sudah terselesaikan dan kami masih membutuhkan dana untuk mengisi akan gedung Anyar ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga tetap mencukupkannya. Kami juga berdoa untuk renovasi di gereja Koblen. Tuhan kiranya memberkati dan memberikan pertolongan. Renovasi di Darmo Harapan, di Tengger ya Tuhan, di Wiyung. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkannya bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk saudara kami tengah-tengah pergumulan mereka. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kepada mereka pertolongan.
Teringat untuk Ibu Yusuf Yudianto, Bapak Heri Yulianto. Kami menyerahkan mereka yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan. Juga jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah setiap pergumulan mereka, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan pertolongan. Mereka yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Yang dalam keadaan duka cita, keluarga Bapak Andi Setiawan, Tuhan juga memberikan penghiburan pada mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka tetap bertekun di dalam iman mereka kepada Tuhan. Terus berpengharapan di dalam iman mereka kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa, juga bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Kau hadir, Kau menyertai, Kau mencurahkan damai sejahtera, kesatuan bersatuan yang terus boleh dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami percaya dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberikan persatuan kesatuan. Dijauhkan dari roh pemecah belah yang ada. Sekalipun berbeda-beda bangsa, suku, agama ya Tuhan. Namun kami terus dipersatukan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapak untuk seluruh pemimpin negara kami, Bapak Presiden, seluruh aparat negara kami, pemerintah pusat sampai daerah, pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan kiranya memberkati hikmat kepada mereka, supaya dapat mengatasi setiap persoalan dalam negara kami. Keadilan boleh tegakkan, kebenaran juga Tuhan kami percaya Kau memerintah terus dalam bangsa dan negara kami. Makasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mau menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir malam hari ini. Pergumulan apapun yang mereka bawa, kiranya Tuhan yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan mereka. Kami percaya Engkau adalah pengharapan bagi kami. Menyerahkan keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami Tuhan. Pekerjaan kami, pelayanan kami, tiap pergumulan kami Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati semua jemaat-Mu yang ikut bagian di dalam ibadah doa malam ini, baik secara onsite maupun secara live streaming. Kiranya Tuhan memberkati. Kami percaya ya Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya, akan terus nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ya Tuhan. Keberadaan gereja kami, keberadaan bangsa dan negara kami, keberadaan keluarga kami, keberadaan segala sesuatunya. Kami hanya mau berserah semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang kiranya mendengarkan seluruh doa kami. Dan Tuhan menyempurnakan doa permohonan kami pada malam hari ini. Karena kami peralaskan setiap doa permohonan kami hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan, penolong dan juru selamat kami, yang hidup kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.